Masjid Agung, jemaah laki atau jemaah bini, khususnya jemaah sofu yang hadir pada saat ini kali ini ngereng dan gelasan saja jak kelopai niat iktikaf nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala niat kaula iktikaf nang masjid kadito karena Allah. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kita diberi kesehatan oleh Allah, kita diberi kemauan dan kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, khususnya pagi ini yang diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Yang jelas-jelas adalah pagi ini, apakah zuhur kita masih ada waktu untuk melakukan sholat zuhur? Apakah ada umur, apakah ada kekuatan? Ini belum ada yang tahu. Yang jelas kita syukuri pagi ini masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus semakin meningkatkan keinginan untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan kekuatan-kekuatan untuk melakukan ibadah beniterema ben Allah ben oleh ridana Allah. Amin Allahumma amin. Para hadirin rahimakumullah, kali ini dan kalian nerangake tentang silaturrahim, silatur arham. Silatun itu artinya nyambung, wasolah bada wasil, maksudnya wasil orang yang nyambung, bada mausul orang yang sambung. Arham atau rahim adalah belah. Berarti silaturrahim atau silatur arham adalah nyambung belah, nyambung teretan, nyambung kerabat. Kita para telasan nikah ampun umum kita yang pernah kita lupakan kemudian kita komunikasi, ini kan nyaman silaturahim. Amrin bin Dinar Ajabu rahimahullahu ta'ala, ta'lamunna annahu ma min khutwatin ba'dal fariḍah a'zamu ajran min khutwatin ila dirrahim. Ta'lamunna jabuna Amrin bin Dinar, sambian sateja ongku-ongku oning annahu ma min khutwatin, bahwa tada langkah kaki ba'dal fariḍah salah starena melangkahkan kaki ing dalam ngelakoni kewajiban, a'dhamu selebi agung ajron ganjarna min khutwatin dari langkah kaki ila dirrahim nyambung belah. Panjenengan dari compon gula aniat, gula husnudzon panjenengan aniat sengko apa jangan sopu dah Masjid Agung. Setiap langkah panjenengan oleh ganjaran raja. Napa boleh sengko deki apa jangan salat sopu Masjid Agung, silaturrahim, sakancaan, sabeleen, sa jemaah Masjid Agung, ben sengko insyaallah deki niat iktikaf. Jadi panjenengan laikan niat kade. Jadi setiap langkah panjenengan umpamana andi langkah 100 langkah dari contoh umpamana panjenengan naik kendaraan senapa gasan. Jadi makin langkah kaki ini ka oba ka gas. Ya gas sepeda motor satu langkah. Lah ini kepanjenengan oleh ganjaran. Mangkane cek kelopae panjenengan mun mangkat de Masjid Agung. Niat apa bagus. Jadi panjenengan di Bitong mulai dari compon ini ke Bitong ganjaran apa. Nggih panjenengan lah jalan temuanana. Dan nika panjenengan langkahnya nika nilainya didi. Kadita ada pagi
beda langkah kaki yang setelahnya melakukan sholat fardu atau kewajiban yang lain yang agung juga, yang pahalanya luar biasa, yaitu nyambung bela. Tak perak telasan, entar dekat tretan atau paling punten komunikasi betretan. Kenapa saya kocak silaturahim? Kan itu bagi kan itu kitabnya mana Al Akhlaqul Islamiyah karangan Syekh Sa'ad Yusuf. Kenapa saya kocak silaturahim? Silaturahim jawabuna Imam Nawawi. Silaturahim hiyal ihsan ilal aqarib ala hasbi halil wasil al mausul. Saya kocak silaturahim adalah berbuat baik dekat bela, dekat kerabat sesuai kalaban kabadana orang se nyambung bela ben se sampung. Jadi tergantung ihsannya atau kebaikan yang akan diberikan oleh si nyambung itu apa. Makanya di sini dikatakan fatarotan takunu bil mal. Bada orang nikah nyambung dekat bela kalaban cara ari beri harta. Contohnya tradisi tangkimun tradisi di desa khususnya atau mungkin di kota. Nikah manabi di golongan kiai kayak gesa atau penyanyi gesa beda teratur kapukah. Agak baik teratur. Jadi umpamanya agak baik teratur seket mungkin ini kan seket seyater. Kisah ini kan konsep orang-orang terdahulu. Konsep kanggo silaturahim pasti kocak teratur kabuka. Oh tapi meskipun benih kabuka tapi teratur bingkisan. Sembako, minyak, gula, atau bejajan, ya terakhir, dek belenang, dek menjadi, dek tretan, dek penakan, dek kesepopoh, dek dupopoh, telopopoh, dek guru, dek kiai, dek ustad, ya terek, pas tetang ke. Jadi panjenengan ini kan mau teratur tetang ke kengai kade. Tetangga dah gelo pas teratur dan ini kenyamanan konsep orang-orang terdahulu kocak istilahnya teratur kapuka bilmal dan ini kenyambung bela wa taratan takunu bil khidmah kadang-kadang silaturahim ini bentuk khidmah nolongi orang lain nolongi ternyata panjenengan lo andi pese lo andi napa saya terakhir cuman tenaga bisa nolongnya panjenengan lah ini kenyaman juga silaturahim wa taratan takunu biziarah beda silaturahim ini kelaban cara mengunjungi lo ngiba oleh lo ngiba sembako lo ngiba bingkisan lo ngiba nikah orang datang ketok nikah ampun silaturahim kemudian wassalam artinya kadang-kadang nyambung bela kalau cara akirim salam ngolok salam akirim salam umpamanya beda orang antara de ternyata panjenengan acareta kapan gula deki antara ka anom dak ternyata panjenengan sepopon bisa sebedeneng sorbaja oh bila kol sanapa deki suri oh kita gula matoro asalam nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pagi mau kirim salam panjenengan sanihika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pagi salam gula benih cuman sekedar salam dari gula benih tapi panjenengan pada benar kirim bareng mana kirim kitab gula nih tapi kitab kita anu nikah kitab de gul tretan gula oh engke pada bi nikah bareng beda panjenengan kirim salam
gula ngirim salam dari teretan gula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Pak Aki ki. Sana ka, engki gula deki insyaallah sore pahatat pangki banteretana. Gula Pak muda Pak salam dari teretan pembian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak berarti. Pada bi panjenengan bedoreng ka Mekah. Tenggula nitip salam dari Kanjeng Nabi. Ini ketok. Ya, bareng kita ada nih. Cerita kocak aki bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Aki dari Kanjeng Nabi. Nyaman kirim salam dari Kanjeng Nabi. Bareng beda berarti. Kemudian kata apa hukum silaturahim. Nengkali debaki qala al-Qadi'iyat rahimahullahu taala la khilafa anna silaturrahim wajibatun fil jumlah wa qati'atuha atau wa qati'ataha maksiatun kabiratun. Secara umum silaturrahim ini hukum wajib. Mutus hubungan dak kabele hukumnya maksiat dosa. Ben sapa-apana lah tak ada hubungan mari atokar arep warisan ada bentretan apa boleh arep warisan tanah sakotak kaplingan situng repuan sehingga pasenan tretan situng ke situ ngalok nyapa lho nikah dosa maksiat. Bahkan yang kata bagi maksiatun kabiratun dosa raja. Banyak orang yang negara warisan atau kar seretanan lalu ketemu, lalu saling nyapa. Nengkata tashhadu laha, nengkata bagi gimana? Wal ahadis tashhadu laha. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum silaturahim dan hukum memutus hubungan dengan kerabat. Cuman lakin as-silah atau lakin as-silata darajatun ba'duha arfa'u min ba'd. Wa adnaha tarkul muhajara bil kalam walau bisalam. Karena itu bagi silaturahim itu mempunyai tingkatan-tingkatan masing-masing. Paling didiin kita jangan sampai lo nyapa. Jangan sampai setretanan pak lo sapaan, lo cung sapaan. Lamuso. Dak menjadiin lo nyapa. Bahkan naudzubillah, dak embuk nih kamu so. Lo nyapa dak embuk. Tekan keluar dari betok. Naudzubillah lagi. Naudzubillah dari Jawa ki na pasenan dereng tua pasenan lo nyapa paham muso. Mau kemana kita itu? Hidup kita kalau orang tua dibuat musuh. Darah yang ada di badan kita itu dari mana? Teking ben kolek bentolang ini dari kimah. Cek dari mbuk benepah. Jadi tidak boleh orang tua seperti itu. Kemudian negara itu ada bagi anwa silaturrahim, cema-cema silaturrahim. Ar-rahim ala wajhaini, amma wa khassa. Kerabat kadinto beda dua, beda umum, beda khusus. Fal amatu rahimuddin. Sekocak rahim yang umum adalah rahimuddin, peleh karena kesamaan dalam agama. Ada hubungan nasab, ada hubungan famili, kerabat, tapi agama pada, yaitu agama Islam maksud gue. Agama sama-sama Islam. Wa yajibu muwasalatuha bi mulazamatil iman wal mahabbah li ahlih wa nusratuhum wan nasihatu wa tarku mudaratihim wal adlu bainahum. Lagadin to
sesama orang muslim maka harus saling cinta mencintai. Oleh amoso. Jadi panjenengan cerok norok pah beda orang beci dari situ orang. No usah. Kimit amit. Mungkin jarang sajan kempang akabai tusen. Sajan kempang pada HP ini sajan kempang akabai tusa, sajan kempang akabai kefokusan. Pada orang baca dari situ ngoreng, akabai tolesan. Narasi-narasi benci kepada seseorang. Wes, eterema bembian. Beberapa orang ngirim dah panjenengan. Percaya aja panjenengan. Oh iya betul. Saya kirim panjenengan. Panjenengan tuh sakian nih. Ada video. Beberapa orang baca dah situ orang. Karena ada urusan pribadi dan seterusnya. Aku bawa video. Persis. Orangnya persis, suaranya persis, ngocak sesuai dengan apa yang sekiranya narasi itu membuat seseorang benci. Mungkin kan bisa kan? Ceng manuk bisa agesah. Manuk nih kan umpamanya video lagi, apa bisa suara manuk persis? Seperti kan banyak ajem atau manuk, apa suara gampang. Napa boleh orang celet pinter caca, suara, gampang. Lah kita kadang-kadang langsung percajen. Jadi percaya demen. Kecuali cek betul-betul cek apa benar ini video ini. Gampang makin nih. Jarang orang pinter IT nih kaje pinter ngaulang. Nah, jadi sesama muslim harus tidak boleh bermusuhan, harus saling nasihat menasihati, dan jangan sampai membuat kemudaratan kepada orang lain, harus berbuat baik kepada orang lain. Contohnya, mun bade orang Islam sake kita nyande. Mun badering Islam tada umur engki pandii atau baadusi sholati pendem. Dan ini kenyamana sesama muslim. Ini namanya nyambung nyambung sesama muslim. Badering tada umur kita entar nyolate atau kita tahlil, kita ngatar dek kuburan, itu termasuk diantara kewajiban kita. Sekarang wa amar rahim al khassa, rahim yang khusus. Kenapa? Ada rahim yang umum kan sesama muslim, ada rahim yang khusus yaitu rahimul qarabah min tarfair rajul abihi wa ummihi, yaitu kerabat, rahim handai tolan yang ada kaitan nasab, baik dari bapak dari ibu. Berarti dek bapak anda pun tibi ini wajib ya. Lep teretana bapak menjadi berarti. Tebet teretana bu menjadi. Ini kekoto kita ini kan nyaman silaturahim kepada orang-orang yang khusus. Andi menjadi baik dari bapak andi dari ibu, baik andi mbah baik bapak dari ibu. Andi sepopo baik dari bapak dari ibu, andi dupopo baik itu dari bapak atau dari ibu. Nah, ini kan yang mana rahimul khas. Fatajibu lahum al-huququl khas wa ziyadah. Maka wajib memenuhi melaksanakan hak-hak mereka. Kan nafakoti seperti abri nafako. Dereng tua. Dereng sepo, abri belanja. Kita sebagai anak wajib memberi nafkah kepada orang tua. Kan dimin tangki reng sepo si wajib dekat anak. Kalau sudah dewasa balik, anak kita beri belanja dekat reng sepo.
Ini kan diantaranya silaturahim. Kemudian wa tarkut taghaful an ta'ahudihim fi awqati daruratihim. Dan cek pamalopah. Artinya jangan sampai pura-pura lupa tentang waktu-waktu khusus yang harus kita komunikasi dengan mereka. Waktu-waktu khusus yang mereka sangat membutuhkan kepada kita. Jangan pura-pura lupa. Jangan sampai pura-pura lupa. Kemudian ada beberapa dasar tentang silaturahim, baik itu dari Al-Qur'an kak dijelasaki ataupun dari hadis. Banyak tentang hadis-hadis tentang Al-Qur'an, nang Al-Qur'an banyak itu bagi. Contohnya seperti wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini kan arham itu adalah arham, silaturahim nagalo rahim. Wattaqullah ta'ku aban kapida ka Allah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini di sini adalah kutu takok dekat Allah Taala di dalam masalah rahim. Rahim, kerabat agama dan kerabat nasab. Harus betul-betul hati-hati. Coba boleh. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Agar itu bagi harus ihsan kepada dzil qurba yang mempunyai hubungan kerabat. Harus baik. Bada boleh wabil walidaini ihsanan wa bidzil qurba. Kepada orang tua harus baik dan kepada kerabat harus baik. Jangan sampai amoso. Fa'ati dzal qurba haqqahu. Ini ke ayat. Juga itu bagi negara itu. Lakukan hak-hak untuk kerabat. Fa'ati dzal qurba haqqahu. Hadis banyak tentang hal yang berkaitan dengan nikah. Itu bagi negara itu. Ifadhu ansabakum tasilu arhamakum. Itu bagi Kanjeng Nabi. Ifadhu ansabakum, jaga nasababaan ya. Maksudnya dari mah ya kalau kita ingin punya anak harus melalui proses pernikahan. Itu menjaga nasab. Benih pasca mau moro-moro atau mau ngandung, moro-moro atau mau ngandung, ini kan nyaman lo aja ke nasab. Kemudian tasilu arhamakum, sampung rahim abanjia. Rahim sampung, yaitu kerabat dalam agama, kerabat dalam nasab, sawa sampung. Fa innahu la bu'da birrahim idza qarubat wa in kanat ba'idatan. Kerabat mana bi sampung tak kira hanya menjauh dahun kanjeng. Jadi panjenengan tak kaumpamana andi du popo telo popo tapi sering komunikasi, maka rasa semak. Panjenengan meskipun tidak punya hubungan nasab tapi sering komunikasi karena agama Islam sama-sama Islam, maka rasa teretan. Jadi kedekatan itu sering kita melakukan komunikasi, jangan sikile kalaban harta, kalaban khidmah, kalaban apa, kirim salam dan seterusnya. Mungkin itu bagi negara itu, kenapa kakunana silaturahim? Kenapa buana silaturahim? Buana silaturahim adalah al-fauzu bil jannah. Bekal ngaule swargana Allah. Mun orang becek dek kapele, insyaallah swarga jamin. Mun orang amoso ben kele, kira-kira teken dari swarga. Lo kira kendai swarga. Sebab lo kira Apollo
Katanya jangan segala mon orang becek dak kapala swarga. Mon orang londe kenapa londe becek ben pala berarti kan neraka. Karena tempatnya cuma dua, swarga dan neraka. Kada ada baki anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bedarang lelaki ada boda kanjeng nabi, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Kanjeng nabi dan kula teroni kan kelakuan-kelakuan sing bisa memasuk ke surga penapaan. Dan kula tero ajar ada panjenengan. Pada bagi kanjeng nabi. Dan kata ada bagi ta'budullah, nyebadak Allah taala wala tusyrik bihi syai'an. Ta'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Benda ngelakon ibadah menyembah dekat Allah jangan sampai selain. Wa tuqimus shalah ban apa jeung wa tu'ti zakah ban zakat sedekah wa tasilur rahim. Nah ini kasih terakhir ban kau tu nyampung dekat bala surga insyaallah. Nah ini kan berarti kan orang yang sebecek dekat bala, orang yang sebecek dekat sesama muslim insyaallah surga. Dapun kanjeng Nabi ini kan siapa ring oneng atau beri nasihat dekat situ orang lelaki, saya minta saran dekat kanjeng Nabi. Kemudian berikutnya al barakatu fil umri war rizki. Barokah di dalam umur dan rezeki. Orang yang becek dekat falana umur barokah, rezekinya barokah. Bada saya ada bagi atamba, bani cuman barokah. Kan barokah nikah adalah sedikit tapi ras meras. Umurah umpamanya orang ini kan umurah hanya 30 tahun. Tapi umur yang 30 tahun yang barokah itu bisa melebihi ibadahnya, nilai ibadahnya ben orang si umur belum 10 tahun. Dan ini kenyaman umur orang gila barokah. Setelah polo nikah nilai ibadah tinggi itu barokahnya. Pada ben nilai orang si umur belum 10 tahun. Oh, ada rezeki. Andi PC telah 10 juta, tapi senilai dengan belum 10 juta atau bahkan 100 juta. Ini kan nyaman barokah. Bada saya ada bagi memang betul-betul tambah ben Allah. Tambah. Jadi mon orang silaturahim ni kan bada dua. Umur barokah atau beresikina barokah atau memang tambah ben Allah taala umur atau beresikina tambah ben Allah. Salah barokah ki tambah ini hebat. Bada sidang cerita Nabi Daud ni kan barang ini sareng malaikat maut. Boleh sering mungkin cerita. Nabi Daud orang yang saya nyema Fulan bin Fulan ring laki kisah mungkin Nabi Daud kenal dekat orang nikah. Insyaallah seminggu aki cabut nyaben di gula. Artinya bakal mati ya. Seminggu aki nih kan. Pon beda oleh 44 tahun Nabi Daud nikah tapangki ben orang laki nikah. Ternyata ki beda. Ben orang laki si malaikat maut paring oning cek bakal mati. Tekerjat Nabi Daud lare can saben apa mati tapi ya ternyata ki beda. Langsung atanya langsung dari malaikat maut. Malaikat maut can panjenengan ring laki Fulan bin Fulan bisa can mati ya saben. Mi pakun nika apa ki bi gula. Wong ki kalau pai gula lo ngabele. Mari gula ngabele kisah. Dia panjenengan ring laki ini pas silaturahim. Maka ben Allah taala yoba iralat ben Allah taala tambahi umur 20 tahun lagi. Dari seminggu pas yoba 20 tahun. Gitu entona barokah. Artinya ibadah benih hanya sekedar umur 20 tahun. Tapi bi barokahna, bi ibadah dekat Allah. Dan ini kenyamanan. Kemudian as-silatu billah nikah boleh. As-silatu billah. Orang yang silaturahim nikah ikut nyambung dekat Allah. Ana apa polana?
Nang kadito ada bagi nang hadis qudsi, Anar Rahman Ar-Rahim, Anar Rahman Rahim. Wa inni syaqaqtu lirrahim min ismi. Faman wasalaha wasaltuhu wa man nakataha nakathuhu wa man nakathaha nakathuhu. Jawabun nang kadito bahwa Rahim itu adalah nama Allah. Tangnya ma Rahim ya. Jadi mon orang silaturahim berarti nyampung dekat sengko. Orang saya silaturahim maka bensengko sampung orang gila. Artinya sampung bensengko. Orang saya mutus hubungan dekat bela dekat kerabat maka bensengko tak sampung dia. Jadi orang saya becek dekat teretan, becek sesama muslim ini berarti asampung dekat Allah. Asampung dekat Allah. Dan ini hikmahnya mana silaturahim, tentang silaturahim karena kita detik-detik akan menghadapi lebaran, tentunya ketika apa silaturahim seperti yang sila bisa kalaben aparing sesuatu, bisa kalaben akirim salam, bisa kalaben apek teh, bisa kalaben hal-hal yang lain. Nikahnya mana silaturahim, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Mungkin ada pertanyaan ya Tore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dengan adanya silaturahmi. Namun dari sisi yang lain, mungkin seseorang itu ada kehilangan dengan perkataan atau dengan mengaku perbuatan. Namun seseorang tadi itu sudah menyadari dia itu bahwa berbicara pada seseorang. Namun setelah orang tadi minta maaf, seseorang itu tidak memaafkan kesalahan dari orang tadi. Sudah selesai minta maaf kamu, mohon maaf saja pada Allah. Bagaimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kadang-kadang kita itu belum sadar. Jadi umpamanya beda orang andik salah dekat situ orang. Le orang se andik salah le sudah minta maaf dan ini dan itu. Kadang-kadang orang yang salah ini kan tidak ada kata maaf. Dan ini kan kita salah. Ya. Kalau umpamanya kita ada di pihak itu tetap dianggap salah. Artinya jangan sampai kita itu ada istilah tidak ada kata maaf bagimu. Jangan sampai nih. Kita manusia, kita tidak punya kekuatan, kita terbatas. Jadi kita pasti juga punya salah kepada orang lain. Tidak ada istilahnya orang itu tidak punya dosa kepada orang lain. Maka dari itu kita tetap harus memaafkan orang yang pernah mempunyai salah kepada kita. Jangan sampai kita itu merasa benar terus, merasa gawat terus. Karena kita pasti punya salah juga kepada orang lain. Jadi patoron kalau emosi na patoron. Sering membaca angka kenapa ki orang atau kita umpamanya tandi kata maaf kepada orang lain, coba pasari ceretan Kanjeng Nabi bagaimana Rasulullah itu memaafkan orang lain. Baca itu terus, insya Allah atena gula serang panjang saja akan lunak. Baca ketiban apa Kanjeng Nabi umpamana salah ben orang pas Kanjeng Nabi memaafkan. Itu baca itu saja. Jadi cara kan. Atau umpamana lo baca Kanjeng Nabi orang-orang soleh yang memaafkan orang lain bagaimana? Itu baca. Insya Allah atiku lebih banyak akan lunak, akan berubah sikap. Sekali itu. Jadi kita harus saling memaafkan, jangan sampai merasa dalam atau di pihak yang benar terus, merasa aben tak pernah disalah ada orang, jangan sampai.
Oke, cukup ki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum.